Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Gunawan. Tanggal lahir Muba 12 Juli 1966. Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kabid Kebudayaan. Alhamdulillah sekarang umur saya 56 tahun. Saya sudah berkeluarga. Saya berkeluarga mulai dari tahun 97. Dan sekarang saya sudah mempunyai 3 orang putri. Saya jadi seniman Banyuasin mulai dari tahun Kabupaten berdiri sampai sekarang. Saya menekuni yaitu bidang seni suara, bidang seni tari, seni suara, kemudian seni lukis juga saya senang, kemudian seni baca puisi, kemudian seni merias. Alhamdulillah untuk karya-karya yang diterima di masyarakat untuk tari, yang pertama itu tari persembahan tulang sudung. Alhamdulillah sampai sekarang setiap acara-acara besar, acara-acara kecil, acara kawinan itu sering sekali ditampilkan. Mulai dari TK, SD, SMP hampir rata-rata menguasai tari persembahan tulang sudung. Kemudian tari yang berikutnya itu tari Batangas. Tari Batangas alhamdulillah sudah sampai tampil ke luar negeri. Pada itu waktu Belanda sudah dibawa sampai ke Belanda pada zaman masih bergabung dengan Musi Banyuasin. Kemudian tari yang berikutnya yaitu karya saya itu tari Pergi Mantang. Kemudian tari Tepok Betepak. Untuk lagu-lagu daerah itu banyak sekali sudah bermasyarakat, tapi yang paling hit di masyarakat yaitu tari Ndek Payugan Suda yang lebih dikenal dengan tukang ojek. Kemudian lagu-lagu yang lainnya hampir merakyat semua lagu-lagu. Kami sudah mempunyai karya lagu hampir 50 lagu sampai sekarang dan sudah mempunyai 5 album dan mempunyai buku lagu-lagu daerah Kabupaten Banyuasin seperti ini. Untuk direktur tarian ini kami bergabung dengan Seniman Banyuasin dengan anak-anak didik yang saya sudah berhasil. Ini karya-karyanya sudah dijadikan buku Direktori Tarian Kabupaten Banyuasin. Sini lengkap sekali mulai dari tarian yang pertama sampai tarian sekarang. Ini sudah ada hampir 49 tarian. Alhamdulillah kalau karya-karya saya inspirasinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu misalnya menciptakan tari-tarian, menciptakan lagu-lagu itu pengalaman waktu kecil, kehidupan waktu kecil itu hampir rata-rata karya saya itu tentang kisah nyata kehidupan saya sendiri. Seperti di tari Pergi Mantang itu kehidupan saya waktu masih kecil, itu Mantang pada waktu dulu tidak seperti sekarang gitu, pakai perkebunan itu Mantangnya masih hutan, jadi ciptalah lagu Pergi Mantang itu. Kemudian untuk lagu itu banyak tentang pengalaman kehidupan sehari-hari. Seperti kalau pengalaman pribadi saya sendiri seperti lagu Tak Kemerasan. Itu adalah pengalaman saya sendiri tentang saya pernah ditolak oleh seseorang mentah-mentah maka terciptalah lagu itu. Kemudian lagu seperti lagu Anak Ambean, lagu Saling Linjang itu pengalaman pribadi sehari. Anak Ambean, ngundang biasaan pada zaman dulu orang ngundang itu nggak seperti sekarang ngundang pakai kertas. Dia ngundang langsung pakai baju adatnya, pakai baju, kalau yang cewek pakai baju kurung, pakai sepuluh. Sebelum dia masuk rumah itu ketuk assalamualaikum, kemudian duduk, tidak langsung ngomong seperti sekarang pengen karena waktu itu laung-laung itu. Kalau dulu duduk rapi-rapi bagus pakai baju assalamualaikum, baru dia mengutarakan apa tujuannya mereka datang itu. Kemudian lagu seperti lagu yang hit itu lagu Ndek Payugan Suda itu kisah nyata. Lebih ngetop lagi dipanggil kalau orang sini mintanya lakukan lagu Ndek Payugan Suda tapi lagu tukang ojek. Itu pengalaman pribadi sendiri tentang di lingkungan kehidupan sehari-hari kita lagu-lagu itu. Alhamdulillah prestasi yang sudah kami dapat itu dari nol kami berkecimpung di
Seni tari ini dari tahun pertama kali Kabupaten berdiri itu kami mengikuti Festival Sriwijaya itu, tapi benar-benar murni, tidak ada campur tangan orang lain apa nyogok-nyogok, itu kami tidak pernah. Kalau kalah sudah kami berarti belum berhasil. Untuk sampai sekarang kami pertama kali mendapat juara itu pada tahun 2016, juara 2 Festival Sriwijaya. Selanjutnya tahun 2017, 2018, 2019, 3 tahun berturut-turut kami juara pertama Festival Sriwijaya. Kemudian selanjutnya juara 1 kreatif Sriwijaya dalam Fashion Carnival, juara 2 Festival Randi 2016, kemudian juara umum 2 Parade Busana daerah tingkat nasional. Saya adalah ketua Sanggar Mulai Serumpun, sanggar saya pribadi itu mulai dari tahun 2011 kalau tidak salah. Nah, anak-anak saya yang telah jadi di Sanggar Bunga Serumpun, maka pada tahun 2014 itu Kabupaten Banyuasin berdiri tahun 2002, Kabupaten mendirikan Sanggar Sedulang Sudung. Maka saya ambil anak-anak yang saya sudah ada dasar di Sanggar Bunga Serumpun, ditarik ke Sanggar Seni Sedulang Sudung. Di Sanggar Seni Sedulang Sudung saya sebagai ketua harian sampai sekarang. Untuk sekarang yang aktif itu ada sekitar 50 orang. Alamat sanggar berada di Jalan Sentosa, Pematang Siantar, Pangkalan Balai. Saya memulai dari bidang seni tari yaitu dari orang tua. Prosesnya saya sering sekali melihat orang tua saya melatih anak-anak SD, anak-anak SMP. Jadi saya ikut melihat saja. Nah, dari situ saya ada ketertarikan dengan seni sampai sekarang. Munculnya bakat seni tari itu dari sekolah dasar. Mulai dari sekolah dasar saya sering melihat kalau ada orang-orang melihat orang-orang yang nari itu saya senang sekali, apalagi lihat latihan, pokoknya seni apa yang bentuknya saya senang. Pada waktu itu di desa-desa itu kan ada latihan kemana saya ikut, sampai sore duduk depan orang latihan kemana, senang saja. Kemudian ada kuda lumping saya senang nonton gitu. Apa saja kegiatan seni saya pasti pada tempat saya lihat. Alhamdulillah saya mendirikan Sanggar Seni Tari itu adalah usaha sendiri, itu dari kecil-kecilan, yaitu mengumpulkan anak-anak SD untuk latihan di rumah, tidak ada tempat pada waktu itu. Jadi anak-anak itu latihan di rumah, itu sebelum latihan kita ngesekkan kursi segala macam, itu kita latihan bersama. Itu awal mulanya hanya beberapa orang. Nah, dari situ dari mulut ke mulut akhirnya rame. Bagaimana cara mengatasi untuk anak-anak latihan tidak ada tempat, makanya saya mendirikan tempat ala kadarnya seadanya pada waktu itu sampai sekarang. Banyak sekali kesulitan itu, apabila kesulitan yang pertama yaitu tempat. Pada waktu itu saya tidak ada tempat, kami latihan di bawah rumah, cuma tidak beralasan apa-apa, maka di tanah langsung. Nah, lama-kelamaan saya untuk mendirikan sanggar, bagaimana cara bisa mendirikan sanggar ini sedangkan modal tidak ada. Jadi modal kami untuk langsung aja kan, untuk mendirikan sanggar itu pertama-tama sekali yaitu kami kumpul antara anggota-anggota itu. Saya minta dengan anggota-anggota itu kalau ada yang nyewa, ada yang nyatat nari, kami tidak, anak-anak tidak dikasih, dikumpulkan untuk mendirikan sanggar, memberi keramik, memberi genteng.
Untuk penghargaan, alhamdulillah saya dari Kabupaten Banyuasin pertama saya mendapat penghargaan yaitu sebagai pencipta tari tari lagu Sulang Sudung, kemudian sebagai pencipta lagu Sulang Sudung dan sebagai pencipta tari Sedulang Sudung. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan saya akan tahun ini baru akan diwawancara untuk mendapat penghargaan tingkat provinsi, sebabnya saya memberikan kepada seniman-seniman yang ada di Kabupaten Banyuasin dulu, tidak mengorbitkan saya sendiri. Jadi untuk di Kabupaten Banyuasin sudah banyak seniman-seniman dapat penghargaan. Pertama yang Pentas Tunggal, kemudian Sastra Tutur sudah diberangkatkan umroh oleh Gubernur Sumatera Selatan. Kalau saya sendiri baru akan didata tahun ini, insya Allah. Harapan saya sangat tinggi sekali untuk seni di Banyuasin, itu yang ditekankan kepada generasi muda supaya mencintai budaya Banyuasin dan supaya mempertahankan yang saya ajarkan kepada generasi muda supaya terus berkembang sampai nanti saya tidak ada. Jangan sampai seni Banyuasin seni daerah di Banyuasin ini hilang. Saya mengharapkan generasi muda untuk terus mengembangkan budaya Banyuasin, kemudian harus memfilter dengan budaya-budaya yang pengaruh budaya luar, kemudian jangan takut kalian memadukan budaya tradisional dengan budaya asing, supaya hasil karya itu menjadi kekinian. Dan jangan takut rugi untuk berkorban memajukan budaya Banyuasin. Terus berjuang semangat, modal kita adalah semangat dan nekat. Itu saja. Sebabnya saya mendirikan Sanggar ini sedikit tidak ada modal, hanya modal nekat.